Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan, nggak ada yang keberatan. Masya Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita ditemani seorang dokter muda. Beliau adalah Dr. Ujang Supriyadi, LC MSOS. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak salah Ustaz ya. Betul. Beliau ini adalah seorang akademisi, konten kreator Islami, motivator Islami, dan sangat luar biasa. Beliau ini dai muda yang selalu menginspirasi. Bahkan dari medsosnya kita bisa banyak belajar tentang merangkai kata-kata indah ini. Sebenarnya apa yang ada di quote kami harian itu ya belajar dari beliau ini. Ini guru kami. Masya Allah, di tengah kesibukan beliau yang sangat padat, hari ini beliau berkenan hadir untuk bersama kita. Mudah-mudahan dengan diskusi yang membawa berkah dan juga manfaat. Adapun tema diskusi kita hari ini Ustadz, kan kita sering dan mungkin hafal bahkan setiap kita tentang ayat inna dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Dan ada beberapa ayat lagi yang menyatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masih di ayat yang kalau nggak salah dalam surah Ali Imran itu bahwa di luar Islam itu fala yuqbal. Nah, ini kan sangat luar biasa. Sebenarnya bagaimana cara kita memaknai ayat-ayat tersebut Ustaz, agar kita semakin mantap dalam berislam? Masya Allah, jazakumullah khairan ini dokter. Yang pertama terkait dengan kata ad-din, agama itu beda dengan beragama. Ini kadang-kadang orang seringkali ada pemahaman yang miss karena seolah-olah agama dengan beragama itu sama. Nah, kalau agama ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam doktrin keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa ini adalah kebenarannya mutlak, absolut gitu. Dan Islam ini adalah tadi disebutkan ayatnya inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Kenapa? Karena memang kalau dirunut semua ajaran Islam ini adalah merangkum dan menyempurnakan ajaran sebelumnya. Jadi dalam Islam sebenarnya tidak ada pertentangan kontradiktif gitu dalam hal apapun. Dan Islam itu agama yang bukan mengajarkan hanya terkait dengan ritual ibadah. Tadi dari ritual sampai ke masalah sosial, bahkan masalah-masalah yang istilah orang kita tek-tek bengek gitu. Ada aturannya dalam Islam gitu. Nah, makanya agama yang paling sempurna itu adalah agama Islam karena memang berasal dari Allah, bukan hasil kreasi akal. Karena kalau akal kan bisa berubah-ubah. Orang dulu, dokter, kalau umpamanya ada orang perutnya maju ke dalam, orang paling ditakut itu. Kalau sekarang malah berubah kan? Orang kalau perutnya maju, perut maju pantat mundur, ini malah orang paling takut gitu. Kenapa? Ini produk akal. Karena orang dulu, orang susah makan. Sulit untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Sekarang malah justru banyak orang yang kelebihan makan, sehingga menjadi problem gitu. Ini kan produk akal yang bisa berubah-ubah. Atau dulu mau sebelum COVID, orang ingin supaya jangan negatif. Ingin positif gitu. Justru malah setelah COVID kan kebalikannya. Kenapa? Ini produk akal yang bisa berubah-ubah. Makanya dalam keyakinan kita sebagai orang muslim bahwa wahyu itu satu level lebih tinggi daripada produk akal. Karena memang tidak akan berubah. Tapi Islam tidak menafikan akal. Karena ini juga bisa jadi alat bantu untuk menguatkan bahwa ajaran Islam ini benar. Gitu. Jadi Islam ini agama yang memang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Dan saya yakin kalau mempelajari, membandingkan perbandingan agama, itu banyak mereka yang pindah menjadi muslim, itu karena keyakinan. Tapi kalau yang muslim pindah menjadi yang lain, itu biasanya ada faktor-faktor di luar, nalar yang benar, gitu. Apakah berupa materi atau apa, itu umumnya yang memang ada. Tapi ala kulli hal memang inilah yang memang disampaikan. Begitu. Oh, sangat luar biasa. Ketika kemudian kita sering mendengar bahwa ajaran agama Islam itu akan terus relevan sepanjang zaman. Ini seperti apa, serelevan apa sih sebenarnya ajaran Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi ajaran Islam itu ada yang sawabit, tidak berubah. Kayak umpamanya sholat 5 waktu, nggak akan berubah. Tapi kita sholat 5 waktu bisa hari ini di masjid, bisa di kantor, bisa di sawah, bisa di kebun. Nah ini orang jadi muslim itu nggak sesuatu hal yang menyulitkan, karena memang ada kewajiban sholat. Tapi sholat itu bisa dikerjakan di mana saja. Gitu. Sama dengan umpamanya hal-hal yang lain ajaran Islam itu akan selalu relevan karena Islam nggak akan pernah membuat penganutnya jadi sulit. Ini kadang-kadang yang jadi problem itu sebetulnya penganutnya yang mempersulit diri atau ilmunya belum nyampe sehingga
dia merasa sulit gitu. Iya, iya. Padahal umpamanya Muslim ketika dia mau sholat nggak ada air, ada alternatif lain, bisa tayamum. Oke. Gitu. Umpamanya dia mau melakukan suatu yang memang bahkan yang tadinya mutlak haram umpamanya daging babi, itu pada waktu-waktu tertentu ketika emergensi itu malah dibolehkan gitu. Hanya memang ada aturannya, ada apanya. Nah ini jadi Islam itu akan selalu fleksibel, kapanpun dimanapun bisa dipakai. Orang mau tinggal di Indonesia yang muslimnya mayoritas, atau tinggal di negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, Australia yang muslimnya minoritas, itu bisa dilakukan. Karena apa? Ajaran Islam ini sifatnya universal. Hanya memang nanti akan ada penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan konteks di mana Islam ini dipraktekkan. Gitu. Nah makanya lahirlah dalam sejarah Islam tadi mazhab pemikiran. Nah ini hasil olah akal perenungan terhadap inti-inti ajaran agama. Yang intinya ajaran agamanya dimanapun akan sama. Makanya akan bisa dipraktekkan orang kerja di kantor dengan orang kerja di hutan, akan bisa. Karena sholat kan bisa dilakukan, ajaran bisa dilakukan. Itu makna dari Islam sholihun likulli zamanin wa makan. Wow, sangat luar biasa Ustaz. Lalu kan kita sering mengatakan bahwa Islam itu hanya sekedar ritual ibadah dan sebagainya. Padahal kan kalau kita lihat ajaran Islam itu, kalau kita benar-benar mempelajari Al-Qur'an itu ada akuntansi di dalam surah Al-Baqarah misalkan. Terus ada risk management misalkan di dalam surah Munafikun ayat yang terakhir. Kemudian cara kita mengelola, bahkan mengolah negara pun juga ada di sana. Termasuk dalam surah Al-A'raf kalau nggak salah itu kan bahwa syarat utama agar suatu kaum, suatu negara itu menjadi negara yang diberkahi itu kan amanu wa taqwa, itu kan syarat yang sangat utama. Ini sebenarnya bagaimana kemudian kita ini menerapkan atau namanya nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, agar tidak dipandang hanya sebatas ritual. Itu saja. Memang ini ada seorang pemikir dari Mesir namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau pernah mengatakan asana ilal Islam marotain. Kita berburuk melakukan sesuatu keburukan terhadap Islam 2 kali. Yang pertama asana fil fahmi. Kita berburuk kepada Islam karena salah paham. Itu tadi ngambil Islam hanya ritual, istilah orang kita ya puasanya terus, tapi juga maksiatnya jalannya itu kan jadi problem sebetulnya. Ini kan landasannya salah pemahaman. Padahal sholat yang ideal itu adalah ketika mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Artinya orang sholat aja masih mungkin kena seperti itu ya kan, apalagi kalau nggak sholat. Berarti bukan dia harus berhenti sholat, dia melakukan perenungan berarti ada yang belum sempurna dari pelaksanaan sholatnya. Maka dia perlu tingkat sampai khusyuk, sampai apa. Karena apa? Kalau kita salah paham atau gagal paham terhadap Islam, itu yang akan nampak seperti yang orang salah pahami itu. Gitu. Dan yang kedua, yang lebih parah lagi, kata beliau, asana ilal Islam fitatbiqil Islam, dalam mengamalkan Islam. Jadi orang konsep Islamnya sudah kabur, realita di lapangannya justru negara-negara yang korup itu banyaknya di negara-negara Muslim, gitu. Dan ini lebih mengerikan. Kita kalau negara-negara yang non Muslim, naruh koper di bandara dan sebagainya aman, gitu. Tapi yang Muslim itu cenderung ada bahkan bukan sebuah kecurigaan ya, tapi fakta yang memang dirasakan gitu. Dan dengan itu kan kita nggak bisa menolak ketika orang mengatakan ini Muslim kok tapi begitu. Nah makanya kita harus memahami Islam dikategorikan oleh para ulama ada yang disebut dengan akidah. Ini kebanyakan hampir semua bahkan kita wajib untuk mengetahuinya secara detail dan ini tuntutannya hanya sedikit gitu karena ranahnya adalah ranah hati keimanan. Yang kedua ada yang sifatnya ibadah. Ini juga sangat-sangat terbatas. Kemudian yang paling banyak justru adalah muamalah kehidupan ini. Dan ini yang memang seringkali setelah abad pertengahan kita mengalami kemunduran karena memang kita tidak banyak bersentuhan dengan yang bab muamalah ini. Padahal ini yang sebetulnya banyak orang rasakan. Orang nggak akan tahu bagaimana indahnya Islam dari sholat kita, nggak akan. Mau kita khusyuk sholat sampai menangis, tapi orang akan tahu ketika ketemu orang tersenyum. Kita berinteraksi dengan orang penuh dengan integritas. Jadi pegawai dia menunjukkan kinerja yang bagus. Gitu. Kan itu orang yang akan lihat gitu. Nah ini yang dilihat orang justru semakin tinggi keagamaannya malah perilakunya seolah-olah berbanding. Sehingga apa nanti yang dituduh? Oh ini karena dia Muslim. Gitu. Ya kan? Padahal itu tadi makanya harus dari awal dibedakan mana agama, mana beragama. Gitu. Kalau beragama ya sangat mungkin gitu kan. Orang dia ahli ekonomi belum tentu bisa berdagang. Ya kan? Nah sama, dia agamanya Muslim tapi belum tentu dia mewakili
bagaimana mengamalkan Islam gitu. Nah ini memang tantangan kita hari ini, yang dibutuhkan bukan menjabarkan kepada orang ini loh keindahan Islam, tapi kita harus lihat dalam praktek kehidupan nyata tanpa banyak ceramah. Negara Muslim negara paling tertib, paling jujur gitu tingkat ini, walaupun dimanapun kejahatan sampai di zaman Nabi pun ada kan, makanya turun ayat tentang pencurian, ayat tentang zina, tapi jumlahnya sangat minim gitu. Nah ini saya kira problem mungkin yang perlu dipahami, dan mudah-mudahan jadi PR kita ke depan dan tugas berat sebetulnya sebagai seorang Muslim, karena keindahan Islam orang-orang non Muslim sudah cukup banyak menjelaskan, tapi ingin melihat dunia nyata bagaimana indahnya Islam, ini yang mungkin sulit orang dapatkan. Wow, satu lagi Ustaz, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini kan kalau kita bahasakan jangan pernah engkau berani mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini kan banyak juga sebenarnya memaknai ayat ini tuh seperti apa Ustaz? Jadi kita ketika orang-orang yang beriman itu sebetulnya hidup itu harus jadi saksi bahwa kita ini muslim, sebagaimana juga kita mati gitu. Jadi ayat ini seolah-olah menyimpan pesan kita kalau sudah meninggal dan kita muslim harus ada kesannya kesan baik gitu. Makanya kata Nabi tipe orang yang meninggal itu dua. Orang ini istirahat dari keburukan orang lain, atau justru orang lain merasa istirahat dengan matinya orang ini. Nah ini pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu, kita ketika meninggal akan banyak orang yang merasa bahagia karena ketidakberadaan kita, atau justru sebaliknya mereka kehilangan karena yang dulu mereka rasakan tuh nggak ada gitu. Nah ini saya kira memang tugas berat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya setiap hari Jumat kan selalu diingatkan, bahkan menjadi sebuah seolah-olah ayat yang kita sholat dimanapun dunia Islam, saya kira selalu dibaca gitu. Karena ini pesannya sebetulnya dalam. Karena orang Muslim itu kan dicontohkan oleh Nabi strip seperti lebah, mengkonsumsi yang baik, nanti keluar pun yang baik. Dan dia hinggap di pohon pun dia tidak sampai merusak pohon itu, gitu. Padahal dia mengambil manfaat dari situ, tapi tidak merusak, gitu. Nah ini sebetulnya pesan yang sangat mendalam bahwa kita jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Muslim itu ya tadi harus dikenang, ada umur yang memang dibatasi waktu, tapi ada umur yang nggak dibatasi waktu, yaitu namanya kebaikan. Dan itu bisa jadi amal jariah. Wah, sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup Ustaz, pesan untuk para pemirsa kita bagaimana agar kemudian bisa mempertahankan keislamannya, juga bisa menghadirkan agamanya, Islam itu dalam keseharian. Bahkan kan harusnya kita menganggap bahwa Muslim itu di mana, atau Islam itu kalau dia mengaku agama Islam harusnya orang lain nyaman dan tentram jika berada di sisi. Ya, memang ini harus yang pertama adalah al-fahmu, pemahaman. Jadi dan untuk mendapatkan pemahaman kita hadir, makanya wajib hukumnya sholat Jumat, itu salah satu udah batas paling minimal gitu, ya. Syukur-syukur kalau ditambah dengan menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, dan kalau lihat Islam di abad keemasan itu adalah mereka orang yang senang bergelut dengan ilmu, ya. Tapi ketika kita meninggalkan majelis ilmu, tempat-tempat yang baik, masjid, majelis taklim, tinggal menunggu gitu, karena majelis taklim itu mengajarkan bukan hanya sekedar ilmu ansih bagaimana ritual gitu, tapi bisa sampai menembus peradaban yang memang dicita-citakan. Jadi pesan saya memang mengingatkan diri sendiri, ayo kita terus pelajari Islam dan mempelajari Islam sebagaimana doa kita ihdinas siratal mustaqim sepanjang hayat gitu. Kita mungkin yang sudah istiqomah diupayakan sampai benar-benar istiqomah gitu. Yang belum, ayo nunggu kapan yang meninggal lebih tua dari kita kan udah nggak perlu dihitung gitu. Yang seumuran dengan kita coba cek teman kuliah, teman kerja, emang udah dan apalagi yang lebih muda dari kita juga tidak sedikit juga yang sudah meninggal. Jadi ini harus kita pelajari Islam ini dari sumbernya, pelajari baik-baik, dan tadi mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan kita meninggalnya juga mudah-mudahan meninggalkan kesan yang baik. Wow. Oh, terima kasih banyak Ustaz. Mungkin kalau kita bisa simpulkan apa yang kita diskusikan hari ini, bahwa sebenarnya Muslim yang baik itu adalah dia yang mampu memanusiakan manusia dan juga menuhankan Tuhannya. Karena banyak di antara kita yang mampu menuhankan Tuhannya, tetapi tidak mampu untuk memanusiakan manusia. Dan sebaliknya, ketika kita mampu untuk memanusiakan manusia, tetapi tidak mampu untuk menuhankan Tuhannya. Maka penting bagi kita untuk menghadirkan Islam, dan sangat luar biasa sebenarnya kalau kita lihat ajaran agama Islam itu, bahkan ketika kita mulai cinta dengan makanan, kita dianjurkan untuk berpuasalah.
Dan jika kita mulai cinta dengan dunia, maka berzakat atau bersedekahlah. Dan jika kita mulai cinta dengan tidur kita, maka tahajudlah. Dan lain sebagainya. Maka harusnya ini sangat indah ketika kita mempelajari Islam itu, wow, begitu menenteramkan dan begitu susah untuk dijelaskan dengan kata-kata karena ajaran agamanya sangat komprehensif dan mudah-mudahan itu bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan manfaat dan juga manfaat kita semua. Amin. Jangan lupa tetap pantengin terus program acara kita Sharing ringan, yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah. Itu harus nyimpulin